Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak peserta MPLS SMP Negeri 1 Wakir tahun 2021-2022, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 1 Wakir. Anak-anak, kegiatan awal tahun ajaran baru, khususnya kalian kelas 7, akan diawali dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa disebut MPLS. Mulai hari ini hingga 3 hari ke depan, kami akan mengajak kalian untuk mengikuti kegiatan MPLS secara daring. Anak-anak, sebelum kegiatan MPLS dimulai, marilah kita terlebih dahulu menundukkan kepala sejenak dan berdoa agar kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan MPLS berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang berbahagia, marilah kita saksikan sambutan dari Ketua Panitia MPLS SMP Negeri 1 Wakir tahun ajaran 2021-2022 oleh Bapak Muhammad Nur Ali Mukhtar, PD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak peserta didik baru SMP Negeri 1 Wakir Kabupaten Malang tahun pelajaran 2021-2022 yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Berkat segala kebesarannya, kita semua diberi kenikmatan, khususnya nikmat sehat, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan MPLS ini secara daring dengan baik. MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah bertujuan membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, khususnya aspek sistem pembelajaran, aspek sarana dan prasarana, aspek keamanan, dan lain-lainnya. Saya berharap peserta didik baru mengikuti kegiatan ini dengan baik, tertib dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian sambutan kami, apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dan pembukaan kegiatan MPLS secara daring oleh Kepala SMP Negeri 1 Wakir, Bapak Budi Utomo, SP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 1 Wakir dan anak-anakku sekalian, peserta didik baru yang saya sayangi, saya banggakan, juga mungkin yang saya hormati ada orang tua yang ikut menyaksikan acara pembukaan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Wakir tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas ridhonya kita bisa berjumpa walaupun secara virtual. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
Dan mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat. Amin. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru SMP Negeri 1 Wagir. Dalam kondisi saat ini, sesuai dengan SK Bupati, edaran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, dan edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, kita harus melaksanakan dan mengawal kebijakan pemerintah bahwa sampai tanggal 20 nanti kita harus melaksanakan dan mentaati perlakuan PPKM. Sehingga saya harapkan anak-anakku sekalian sesuai dengan edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, semua kegiatan sekolah, pembelajaran, MPLS dilakukan secara daring. Jadi anak-anakku sekalian, semestinya kalian melaksanakan MPLS ini secara tatap muka, bercengkrama bersama, belajar bersama, kita melaksanakan kegiatan bersama, karena kondisi yang tidak mendukung, maka tetap MPLS dilaksanakan, pengenalan lingkungan sekolah tetap dilaksanakan secara daring. Anak-anak nggak usah berkecil hati, walaupun secara daring, pembukaannya secara daring, kemudian nanti contoh-contoh upacara bendera yang benar itu akan divideokan, juga tentang pengenalan lingkungan sekolah, baik fisik maupun non-fisik, akan dipandu oleh Bapak Ibu Guru selaku penyaji materi. Ada pengenalan lingkungan sekolah yang berupa lingkungan fisik, tata ruang sekolah. Kalian harus tahu tata ruang SMP Negeri 1 Wagir, pintu gerbangnya di mana, kelas kalian nanti di mana, ruang guru, ruang TU, laboratorium, perpustakaan, semua kalian secara fisik harus benar-benar mengenal dan mengetahui. Kemudian secara non-fisik, Bapak Ibu nanti akan menyampaikan materinya. Insya Allah materi akan disajikan dengan menarik, sehingga kalian akan tahu dan mengenal program-program yang ada di SMP Negeri 1 Wagir. Pendidikan tata krama di SMP Negeri 1 Wagir, pembiasaan-pembiasaan, tata tertib, semua kegiatan yang ada di SMP Negeri 1 Wagir wajib kalian harus mengenal. Sekolah kita adalah sekolah adiwiyata. Berarti nanti kalian sebagai peserta didik baru harus menyesuaikan diri dengan kondisi sekolah ini yang berwawasan lingkungan. Semuanya bernafaskan adiwiyata. Itu anak-anakku sekalian tentang MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Wagir. Banyak sekali kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang sayangnya dalam kondisi sekarang ini belum bisa dilaksanakan karena aturan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan semua warga negara Indonesia taat melaksanakan protokol kesehatan sehingga pandemi segera berakhir. Pesan saya kepada kalian anak-anak,
laksanakan protokol kesehatan sebaik-baiknya, baik di rumah maupun di luar rumah kalau memang ada kepentingan yang mendesak. Jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan, kemudian jaga jarak, kurangi mobilitas, kemudian hindari kerumunan. Tidak usah kemana-mana anak-anakku sekalian. Nanti semestinya tanggal 12 itu masuk. Karena kondisi, karena diberlakukannya PPKM, maka kalian menunggu sampai dengan tanggal 20. Kemudian anak-anak yang mestinya data pengisian formulir untuk peserta didik baru dikumpulkan tanggal 14, dipending dulu, nanti menunggu pengumuman kapan masuk. Mudah-mudahan PPKM tidak diperpanjang, sehingga tanggal 21 kita sudah bisa mulai melaksanakan kegiatan tatap muka walaupun secara terbatas. Mari anak-anak kita berdoa, mudah-mudahan kita semua, kalian sekeluarga, Bapak Ibu guru semua, keluarga besar SMP Negeri 1 Wagir terhindar dari segala macam penyakit, selalu diberi kesehatan, selalu diberi kekuatan, dan selalu diberi kemudahan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah untuk peserta didik baru SMP Negeri 1 Wagir tahun pelajaran 2021-2022 dengan resmi saya nyatakan dimulai pelaksanaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak peserta MPLS SMP Negeri 1 Wagir tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Wahyu Puji Hanggoro, biasa dipanggil Pak Wahyu. Di sini saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal dan belajar tentang wawasan Wiyata Mandala. Apa sih wawasan Wiyata Mandala itu? Nah, dari 3 kata itu bisa kita lihat wawasan itu berarti cara meninjau, cara memandang. Kemudian untuk wiyata itu berarti pendidikan, dan mandala itu berarti lingkungan. Jadi wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Jadi sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah juga harus menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya. Jadi apapun yang ada dalam sekolah itu harus menjadi yang terbaik. Nah, bagaimana cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala tersebut? Ada 5 komponen penting untuk mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama,
ada peran kepala sekolah, kemudian peran guru, peran karyawan, peran murid, dan peran masyarakat sekitar. Nah, untuk peran kepala sekolah, apa saja peran kepala sekolah? Yang pertama, bahwa kepala sekolah itu berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kemudian kepala sekolah juga harus dihormati dan harus berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri, melainkan atas izin kepala sekolah. Kemudian peran kepala sekolah berikutnya itu bahwa kepala sekolah itu melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Dan juga kepala sekolah menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, dan pihak keamanan setempat. Selain itu, kepala sekolah juga harus menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Kemudian mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidental antara guru, wali murid maupun siswa. Dan yang terakhir, peran kepala sekolah di sini adalah menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah, termasuk ekstrakurikuler, misalnya pramuka, PMR, paskibra, kesenian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, peran guru. Peran guru dalam sebuah sekolah itu ada beberapa. Yang pertama itu menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat. Jadi harus menjadi tauladan yang baik di masyarakat sekitarnya. Kemudian peran guru yang berikutnya yaitu harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, guru itu digugu dan ditiru. Artinya harus percaya dengan diri sendiri dan juga harus dipercaya oleh warga sekolah dan sekitarnya. Berikutnya, peran karyawan sekolah. Karyawan sekolah di sini termasuk tata usaha yang harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Jadi semua warga sekolah harus menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Berikutnya, peranan murid. Nah, ini peranan kalian sebagai kelas 7 baru dan juga kakak kelas kalian nantinya. Yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali, apapun itu. Yang berikutnya, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Kemudian yang keempat, peran kalian adalah harus belajar dengan tekun dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya, peran kalian nanti dalam wawasan Wiyata Mandala harus menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Kalian juga harus menjauhi narkoba dan minuman-minuman keras, dan juga menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Selain itu, kalian juga harus menjaga keamanan sekolah, karena bukan hanya satpam, bukan hanya karyawan, tapi semua warga sekolah termasuk kalian juga harus menjaga keamanan sekolah. Yang berikutnya, jika ada peristiwa yang negatif, kalian harus berperan penting
Contohnya dengan melaporkan kejadian tersebut kepada OSIS atau guru atau wali kelas kalian, guru BK atau bahkan ke kepala sekolah. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah memelihara lingkungan sekolah. Berikutnya, peranan masyarakat sekitar. Yang pertama adalah mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM. Apa itu PBM? Proses belajar mengajar. Yang berikutnya, peran masyarakat adalah memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Jadi masyarakat sekitar bisa memberikan saran kepada pihak sekolah agar proses belajar mengajar di sekolah itu lebih baik lagi. Yang berikutnya, perannya adalah ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Nah, karena di lingkungan sekolah kita, di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Wakir itu tentu tidak 24 jam dijaga oleh warga sekolah. Nah, ketika warga sekolah tidak ada, maka masyarakat sekitarlah yang harus ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, peranan masyarakat sekitar adalah mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Nah, anak-anak, sebagai kawasan wisata Mandala, SMP Negeri 1 Wakir khususnya dan juga sekolah yang lain tentunya harus memiliki atau harus menjalankan 7K ya. Yang pertama, keamanan atau kenyamanan. Kemudian kita harus menjaga kekeluargaan. Kemudian K berikutnya, ketiga adalah kedisiplinan. K keempat itu kerindangan. Nah, ini sesuai dengan Adiwiyata, sekolah Adiwiyata kita. Yang kelima adalah kebersihan, yang keenam keindahan, dan yang ketujuh ketertiban. Nah, itu dia materi yang bisa kami sampaikan tentang wawasan Wiyata Mandala secara teori. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 1 Wakir terdiri pada tanggal 19 Maret 1983. Sekolah ini terletak di Jalan Raya Wakir nomor 71, Desa Sitirjo, Kecamatan Wakir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sekolah ini adalah sekolah adiwiyata yang berwawasan lingkungan. Sekolah ini juga dilengkapi beberapa fasilitas-fasilitas untuk mendukung terselenggaranya pendidikan, meliputi pos satpam. Setiap tamu hadir harus lapor petugas satpam atau petugas piket. Lobi sekolah digunakan untuk ruang tunggu dan ruang menerima tamu. Ruang tata usaha. Ruang kepala sekolah, ruang guru, sekolah ini ada beberapa laboratorium, meliputi laboratorium komputer, laboratorium IPA,
laboratorium agama, dan laboratorium bahasa, yang masing-masing laboratorium digunakan untuk praktikum dan pembelajaran UKS untuk menunjang pelayanan kesehatan dan disediakan tenaga medis. Perpustakaan, Kopsis, aula serbaguna digunakan untuk pertemuan dan olahraga indoor. Aula ini dapat menampung sekitar 700 orang. Ruang sekretariat OSIS dan Sanggar Pramuka. Musola biasa digunakan untuk sholat berjamaah dan pembelajaran. Kantin sehat, kantin sehat. Kantin ini menyediakan makanan dan minuman bebas 5P. Lapangan olahraga digunakan untuk kegiatan upacara dan olahraga.
Bagaimana anak-anak? Seru kan kegiatan MPLS hari ini? Demikian tayangan MPLS hari pertama. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.